Salam santun. Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Fali, jurusan Sosiologi, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada kesempatan ini, saya sedikit membuat video tentang review buku Mengkomunikasikan Ilmu Pengetahuan di Saat Krisis Pandemi COVID-19. Mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat krisis pandemi COVID-19. Pada bulan Desember 2019, berbagai peristiwa mulai mengalir di Asia yang mengubah kehidupan semua orang di planet ini. Penularan virus dari kelelawar ke manusia, atau yang dikenal dengan istilah zoonosis, saat itu belum banyak dipahami. Namun, hanya dalam kurun waktu 3 bulan, virus corona yang kemudian dikenal dengan COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah. Penolakan sains oleh para profesional, medis, teknis, bahkan politik berkembang menjadi sarang gencar informasi yang menguji kurva belajar sebagian besar individu. Studi tentang komunikasi sains telah mengambil beberapa perubahan penting di akhir-akhir ini. Penyebaran meteorit, penyakit menular, perubahan kondisi dalam masyarakat, perubahan pada manusia, hubungan telah menawarkan konteks yang kaya untuk menerapkan teori komunikasi. Bagaimana kecemasan eksistensial membentuk komunikasi dalam mengatasi pandemi coronavirus. Sering kita dengar bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, tornado, banjir, dan angin kencang bukanlah berita yang asing yang kita dengar. Seperti halnya krisis buatan manusia lainnya, seperti serangan teroris, tumpahan bahan kimia, kehancuran nuklir. Pada tahun 2020, krisis dan bencana tampaknya menjadi hal yang normal baru. Dengan kebakaran hutan yang mengerikan di Austria, kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Amerika Serikat. Di bagian barat, banjir di Cina, Pakistan dan Inggris, topan di Amerika Serikat, India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Sejak tak lama setelah kasus pertama ditemukan pada November 2019 di Cina, wabah virus corona baru yang disebut COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Ketika pandemi telah menyebar dan ketakutan akan penyebaran telah mendominasikan kesadaran global. Bersama dengan penyebarannya, gelombang perilaku agresif dan potensi terhadap tindakan pencegahan telah berkembang, khususnya di Amerika Serikat, seperti yang telah dialami banyak orang. Dengan lebih dari 118 juta kasus di seluruh dunia dan lebih dari 2,6 juta kematian hingga minggu kedua Maret 2021, otoritas medis dan peneliti yang mengamati perkembangan telah mencatat peningkatan ketakutan tentang virus di berbagai populasi internasional yang memperburuk sejumlah masalah kesehatan mental yang sangat serius dan dialami secara luas. Ancaman kematian dari peristiwa bencana yang menimpa pandemi telah meninggalkan bekas yang tak terhapus pada jiwa kolektif dunia, yang telah membuat banyak tanggapan putus asa sepenuhnya dapat dimengerti. Mengingat bagaimana ketakutan akan kematian memainkan peran sentral dalam pengalaman manusia. Pengetahuan tentang keterbatasan keberadaan manusia mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sangat mempengaruhi perilaku komunikasi kita secara kognitif, afektif, dan motivasi, baik di dalam maupun di luar kesadaran fokus sadar kita. Untuk mengelola kecemasan eksistensial yang dihasilkan, manusia mengatasi dan beradaptasi dengan berbagai cara. Misalnya, bergabung dengan kelompok,
menemukan konsensus dalam pandangan dunia budaya bersama, memperkuat dan mempertahankan rasa harga diri, dan mengembangkan dan memelihara hubungan dekat. Yang berikut, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan komunikasi dan COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit pernapasan baru yang dapat dengan mudah menyebar dari orang ke orang. Sekitar 360.000 kematian di Amerika Serikat dikaitkan dengan virus ini antara pertengahan Februari dan awal Januari 2021, dan hampir 1,9 juta kematian di seluruh dunia. Karena sifatnya yang baru, lebih sedikit orang yang memiliki kekebalan sehingga banyak membutuhkan perawatan kesehatan dan rawat inap. Adapun banyak laporan tentang bahaya bagi pengasuh dan fasilitas kesehatan. Perawatan kesehatan di Amerika Serikat diberikan dalam sistem kompleks yang diatur oleh banyak yurisdiksi yang berbeda. Badan Manajemen Darurat Federal, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Organisasi Kesehatan Dunia, serta negara bagian kabupaten dan daerah lainnya. Dalam memahami peran desain layanan kesehatan, mengurangi pandemi COVID-19, memberikan kesempatan untuk mengenali bagaimana komunikasi dan tata letak fisik yang merupakan faktor penting di saat krisis. Baik komunikasi maupun desain dapat berperan dalam melindungi pasien, keluarga, penyedia, staf, dan masyarakat terhadap penyakit menular dalam suatu pandemi. Desain baru dapat dikembangkan untuk mengurangi penularan petagon dan fasilitas kesehatan. Pesan yang disesuaikan dapat disampaikan untuk mempromosikan perilaku keselamatan dan kesehatan, serta memandu interaksi pasien dan penyediaan. Kerangka kerja untuk pengetahuan dan risiko keselamatan dapat menginformasikan tanggapan. Kesehatan staf sangat penting karena mereka penting untuk kesejahteraan pasien dan masyarakat. Situasi yang berkembang pesat ini telah menyebabkan poros dan tanggapan yang berubah. Sifat COVID-19 yang dinamis dan cair dalam konteks tingkat persepsi risiko yang bervariasi menyoroti kebutuhan krisis dan afektif diri sebagai bencana dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut, mengkomunikasikan kesehatan dan risiko dari saat krisis. Selama masa krisis, dinamis komunikasi termediasi sebagai ruang untuk mengakses dan berbagai informasi menjadi sorotan. Pekerja penting respon darurat dan masyarakat umum memanfaatkan saluran komunikasi yang dimediasi atau media sosial untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Media sebagai saluran komunikasi menyediakan penanggung untuk wacana masalah kesehatan yang penting dan memiliki potensi mempengaruhi individu agar kampanye kesehatan masyarakat pada saat krisis dan peningkatan risiko untuk menjangkau populasi ini. Kompleksitas ketidakpercayaan harus diakui dan dipertimbangkan ketika merencanakan intervensi. Ini sangat penting mengingat bahwa informasi kesehatan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang terinformasi dalam kognisi panas atau dingin yang disebutkan di atas berdampak pada pemrosesan pesan. Selain itu, kesalahan informasi kesehatan telah ditemukan menyebabkan persepsi yang salah tentang masalah kesehatan yang dapat berdampak pada kerentanan dan
keparahan masalah kesehatan yang dirasakan. Pengetahuan faktual seperti yang didefinisikan oleh Plutzer berfokus pada pengetahuan dan keyakinan dalam informasi sains. Mengingat bahwa ras dan etnis minoritas melaporkan lebih sedikit kepercayaan medis dan sains, serta melaporkan sektor melek kesehatan yang lebih rendah. Menangani komunikasi kesehatan dan risiko sangat penting untuk populasi yang seperti ini karena melanggengkan apa yang Plutzer ciptakan kesenjangan rasial dalam kepercayaan dalam ilmu sains. Kesenjangan dalam pengetahuan dan studi terfokus pada perbedaan rasial telah dicatat oleh laporan Nation Academy of Science, Engineering and Medicine baru-baru ini tentang literasi sains, menemukan bahwa meskipun perbedaan dalam skor pengetahuan sering dicatat, misalnya laporan Pew Research Center, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan antara kelompok ras sering diabaikan.